أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustadz Rangga Saputra. Semoga yang dibacakan oleh beliau dapat kita ambil manfaat dan menjadikan pahala untuk kita bagi yang mendengarkannya. Amin. 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 Allahumma amin. Ustadz Rangga Saputra ini merupakan putra asli Desa Sungai Pinang. Jadi kami satu kampung Pak sama beliau. Satu pemuda yang sangat diperhitungkan kehadirannya ya untuk menjadikan desa tersebut menjadi lebih baik. Kita doakan beliau bisa bermanfaat untuk kedepannya di desa tersebut. Amin. 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 Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan acara kita, yaitu kata sambutan, sepatah kata yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua kita, Bapak Tarzan. Kepada beliau dengan hormat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kembali kita banyakkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir ke rumah Allah ini. Alhamdulillah bisa kita bertemu dengan Al-Ustaz Muhammad Nasrullah. Alhamdulillah, ini kekuatan Allah. Kemudian salawat dan salam tersampaikan kepada Nabi alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kembali sama-sama kita hormati Buya kita, Ustaz kita yang hadir dari Jakarta beserta rombongan. Alhamdulillah pada saat berbahagia ini, pada malam ini Allah berikan gerakan izin kepada kita semua melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini. Dan yang kami hormati Bapak Ketua RW, alhamdulillah pada malam ini ada pula acara di beliau, ya pamit Bapak Ibu Ketua RT, Bapak-bapak pengurus masjid, Bapak-bapak ulama Curi Pandai beserta Bapak-bapak Ibu-ibu beserta anak-anak kami yang kami sayangi. Sebagaimana sama-sama kita ketahui, kami atas nama masjid mengucapkan terima kasih yang berikan kepada kita semua yang sudah dapat hadir meninggalkan keperluan kita di rumah demi untuk menuju rumah Allah ini mendengarkan apa nanti yang disampaikan oleh Ustaz. Yang mudah-mudahan kehadirannya
Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit ada informasi yang kami sampaikan tentang keadaan Masjid Nurul Falah. Sebagaimana beberapa hari yang lalu kami didatangi oleh Syekh Sa'ad. Mereka mengharapkan para santrinya diminta tinggal di MTTA. Itu pun kami belum dirumbukan dengan pengurus lain, saudara. Jadi beberapa hari yang akan datang kita akan rumbuk bagaimana apa kita untuk bisa anak-anak ini memakai MTTA tingkat yang luar biasa. Dan juga tentu ada keperluan yang dibutuhkan nanti, ya, seperti di kamar mandi kalau perlu orang kewalahan, ya, nanti kita bicarakan. Itu informasi yang pertama. Yang kedua adalah tawaran tanah yang di belakang MTTA ini, ada satu kafe yang mau dijual, ya, kepada kita jemaah masjid. Namun demikian, ada beberapa orang kami sampaikan kepada bapak-bapak yang saya kira saya punya dana sementara untuk bisa kita ambil. Sampai saat sekarang belum dapat kita cari jalan keluarnya. Mudah-mudahan kalau bisa kita yang ambil. Itu mungkin sebagai informasi. Dan juga beberapa hari yang akan datang, dan khusus lagi kepada jemaah Wiryasin, minggu depan kita kembali buka Wiryasin di Masjid Nurul Falah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ditemukan kekurangan atas nama pengurus masjid. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Tarzan. Semoga yang disampaikan oleh beliau dapat kita ambil manfaat. Amin. Amin amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuki acara inti, izinkan kami memperkenalkan diri, menyampaikan maksud tujuan hadir kami ke hadapan Ayah Bunda pada malam yang berbahagia ini. Kami dari Yayasan Sujud Religi Organizer. Yayasan ini beralamatkan di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, tepatnya di Desa Palung Raya. Desa Palung Raya ini posisinya kalau Bapak Ibu menuju dari Padang menuju ke Bakina, nanti terlebih dahulu jumpa pasar Danau Bijuang. Setelah pasar Danau ada jembatan kembar, setelahnya ada orang jual lepat rugi. Disitulah Desa Palung Raya, tempatnya Yayasan Sujud Religi Organizer. Dengan yayasan ini yang berkeanggotakan para pemuda-pemuda asli Kabupaten Kampar, kami sedang mengupayakan membangun sebuah pesantren yang kita khususkan untuk adik-adik kami, para pecinta-pecinta ilmu, para yatim, para fakir miskin yang berada di Kabupaten Kampar pada khususnya. Alhamdulillah, perjuangan dakwah ini telah kami mulai kurang lebih 1 tahun, Pak. Jadi kami mulai dari nol. Kondisinya ada 6 petak lahan yang harus kami bebaskan. 3 di antaranya sudah dibebaskan, tinggal 3 lagi. Jadi pondok ini kami bangun di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Mengapa demikian? Karena kami berharap manfaat kedepannya tidak hanya harus dirasakan oleh santriwan dan santriwati saja, akan tetapi juga harus dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitaran tersebut. Jadi kalau ditanya sekarang apakah sudah ada santrinya, kami belum ada santri yang tetap karena kami masih dalam tahap pembebasan lahan. Yang baru ada kami musola kecil sederhana. Di situ tempat kami ngajar anak-anak sekitar Masjid Istiqomah. Itu kondisi saat ini. Akan kami putarkan sedikit video dokumentasi agar ayah bunda bisa mengetahui kegiatan kami yang baru singkat ini. Kepada Tekwan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas shuhuri 'indallahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Hadratul mukarramun, para segenap alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, terlebih khusus Ketua Masjid Jami Nurul Falah Al-Mukarram Bapak Tarzan beserta pengurus yang lainnya, dan yang saya hormati Bapak RW dan Bapak RT yang ada di lingkungan Masjid Jami Nurul Falah yang saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini mendapati keberkahan dari Allah dan mendapat ridho dari Allah selama kita hidup di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Subhana khususan al-maghfirah rahmatul abrar Kiai Haji Zaidul Kamzat. Allah yu'id darajatihim fil jannah wa yarfa'una bi asrihim wa amalihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Ikan sepat, ikan gabus semakin cepat semakin bagus. Burung itik bawa buntelan, mata ngantuk dikirim kopi rada buntelan. Begitu Bang, kalau kata orang Betawi Bang. Hadirin sekalian jamaah rahimakumullah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang mana 12 bulan ini meliputi yauma khalaqas samawati wal ardh, meliputi dari penciptaan langit dan buminya Allah. Akan tetapi dari 12 bulan ini disaring kembali oleh Allah yang memiliki kemuliaan di dalamnya. Kenapa kemuliaan di dalamnya? Yang terdapat dan terletak sejarah-sejarah Islam yang ditulis dalam Al-Quran dan ditulis di dalam kitab-kitab sejarah. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan ini dijadilah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa saja bulan ini? Yang pertama bulan Zulqa'dah, lalu yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang agak terpisah sedikit adalah bulan Rajab. 4 bulan inilah memiliki kisah dan sejarah tersendiri, sehingga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan ini memiliki peranan penting dalam sejarah Islam. Hadirin rahimakumullah, terlebih lagi pada tahun ini, tahun barunya umat Islam, yakni 1446 Hijriah, yang jatuhnya di bulan Muharram. Kenapa dikatakan Muharram adalah bulan yang disucikan? Asy-Syaikh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab
Di dalam kitab Mafatihul Ghaib menjelaskan limada sumia syahrul hurum. Kenapa dikatakan bulan yang disucikan? Karena di dalam bulan Muharram terutama ini terdapat banyak sejarah para nabi dan rasul yang dijelaskan dalam Al-Quran dan terukir dalam bulan kita emas sejarah. Terlebih di bulan Muharram ini banyak sekali sejarah-sejarah para nabi dan rasulnya. Yang pertama, terdapat sejarah Nabiullah Adam alaihissalam, yang mana Nabiullah Adam alaihissalam dipersilahkan oleh Allah untuk menempati dan menikmati indahnya surga. Tapi ada satu larangan dari Allah, wahai Adam, jangan pernah coba-coba kau dekati satu pohon ini. Nabi Adam pun khilaf dan tergoda, apalah adanya. Sehingga Nabiullah Adam mendekati pohon ini lalu memakan buahnya yang kita kenal dengan buah khuldi. Sehingga larangan ini pun dilakukan oleh Nabiullah Adam, dan Nabi Adam diturunkan ke muka bumi dan bertobat. Sejarah mencatat 40 tahun tobatnya Nabi Adam dengan kalimat istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun untuk menebus satu dosa, Pak. Bisa kita bayangkan? Saya Muhammad Nasrullah, Nabi bukan, Rasul bukan, ulama bukan. Saya orang biasa yang kebetulan pada malam hari ini diizinkan sama Allah, dimudahkan sama Allah untuk bisa berbicara dan menyambut tali silaturahmi di tempat yang mulia ini saja. Kita banyak orang dosa, kita banyak berbuat dosa. Kalau kita bayangin sesosok Nabi Adam satu dosa ditebus 40 tahun istighfar dan diterima pada tanggal 10 Muharram. Lalu bagaimana dengan kita yang begitu banyak dosa, yang begitu banyak kekhilafan, yang begitu masih tergoda dengan buruknya dunia? Terkadang kita masih suka cuek dengan orang yang sangat kelaparan di samping kita. Terkadang kita masih suka tidak mau melihat orang yang susah ada di lingkungan kita. Bagaimana Allah mengampuni dosa kita? Kira-kiranya kalau dilihat-lihat jauh api daripada pandangan. Tapi kita jangan pernah putus dari rahmat Allah. Mari sama-sama kita terus mantapkan pertobatan kepada Allah, dan dari hasil ibadah itulah akan mengeluarkan buah yang begitu sangat luar biasa. Jangan sampai sholat kita tidak mencerminkan sosial kita dengan baik. Jangan sampai bagusnya jamaah kita tidak mencerminkan dalam sosialnya. Jangan sampai ngaji kita, majelis taklim kita hadir tidak mencerminkan orang yang pandai mengaji dan orang yang istiqomah dalam mengaji. Dari buah ibadah itulah kali-kali dan insya Allah akan memaafkan kesalahan kita sehingga kita diberi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Adam diterima taubatnya tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub alaihissalam Allah sembuhkan dari penyakit kulitnya pun pada tanggal 10 Muharram. Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang akan dibakar dengan ganasnya api yang menggelora yang diciptakan oleh Namrus di kala itu, terjadi pun keselamatan Nabiullah Ibrahim pada tanggal 10 Muharram. Api digerakkan sama Allah dengan kalimat ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Pak, kalau Bapak pengen tes ilmu, kali-kali itu pengen ngamalin ayat ini, bakar lilin, tahu lilin? Bakar lilin, terus baca ayat ini. Misalnya nama Bapak Agus, Ibrahimnya ganti pakai Agus. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Agus. Taruh tangan Bapak di atas lilin yang ada apinya, insya Allah kebakar. Ya sama aja kebakar juga. Kenapa Pak kita bisa rasa ampuh itu? Nih, adanya di hati Pak. Ibu, adanya
di hati. Keyakinan kita ini berbeda. Padahal sholat 5 waktunya sama waktunya ya. Imamnya kita diimami dengan orang yang sama. Guru pengajian kita sama gurunya. Kitabnya pun sama yang dikaji. Berapa tidak? Apa yang membuat kita beda? Ayat yang kita hafalin juga sama dari Al-Quran. Hadis yang kita hafalin juga sama dari kitab hadis Al-Quran atau Bulughul Maram. Tetapi apa yang membedakan di antara kita ini semua? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu yang wali-wali Allah berupa orang tua kita dulu, guru-guru kita terdahulu. Coba lihat, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim saja beliau bisa jalan di atas air, Mas. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim saja beliau bisa terbang, kan? Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim saja tidak susah hidup, Pak. Bagaimana dengan kita yang terserba model? Kenapa kita masih selalu kekurangan? Satu, mental tauhid kita kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah jauh-jauh. Lihat, orang tua dulu kita paling banyak anaknya berapa, Pak? 12. Saya lihat orang-orang tua. Mana nih orang-orang tua? Nah, Pak Haji orang tua Pak Haji dulu anaknya berapa, Pak? 6. Pak Haji Lajat 10, Masya Allah. 10 bayangin, Pak. Ada yang lebih banyak dari 10? Ada lagi? Nah, guru saya, Pak, Mama Ajengan Tantang Sukrila itu anaknya 12, meninggal 1. Ya, orang tua dulu kita berpendidikan saja tidak, bukan saya meremehkan, ini gambar kehidupan. Orang tua kita dulu saja sekolah SD, bukan SD malah payah. Apa itu? SR. SR saja kalau tamat alhamdulillah. Ya, orang tua kita tidak bertitel, tidak S1, tidak S2, tidak S3, tidak S kembang, enggak. Biasa saja orang tua kita hidupnya dari kebun, bahkan bisa beli kebun orang tua kita dulu. Hidup dari kebun bisa kebeli kebun. Orang sekarang beli kebun yang ada kecuali paling banyak. Anak ada 10, tapi orang tua kita nggak susah hidup. Bahkan anak-anak yang ada yang jadi dokter, anak-anak yang ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ya, ada yang jadi PNS, ada yang jadi camat, lurah, dan lain sebagainya. Kenapa orang tua kita bisa seperti itu? Keyakinan tauhidnya matang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak anak, banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak, susah hidup. Setuju apa tidak? Setuju. Tapi saya yakin jamaah mesti apa ini? Nurul Falah. Nurul Falah. Keyakinannya sama kayak guru kita terdahulu, sama kayak orang-orang tua kita terdahulu yang memiliki keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Ibrahim diselamatin dari apinya Namrus pada tanggal 10 Muharram. Hadirin rahimakumullah. Kenapa di bulan Muharram ini dimuliakan? Nah ini dia. Jawabannya satu, karena yang paling terpenting di situ ada sejarah yang terukir juga diselamatkannya Nabiullah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Ketika itu Nabi Musa akan menyeberangi apa? Nabi Musa menyeberang apa? Laut merah, bukan Danau Bangkinang ya, awas. Laut merah. Begitu Nabi Musa pengen nyebrang Laut Merah, selamatlah beliau sampai ke ujung, disusullah oleh Fir'aun dan tentaranya, lalu ditenggelamkanlah si Fir'aun dengan tentaranya, dan dia mengucap amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Namun itu semua percuma. Namun semua itu sudah terlambat, saudara. Ini menjadi gambaran kepada kita.
Jangan sampai nanti begitu kita meninggal dunia memiliki penyesalan selama hidup di alam dunia, kosong akan kebaikan-kebaikan. Karena pada dasarnya kita semua yang hidup ini ketika sudah dipendam di bawah tanah, si mayit akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, bila Engkau bisa menghidupkan saya sebentar saja, sehari saja ya Allah, saya pengen sedekah, saya pengen berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun saja tanpa ada bilangan waktu. Saya pengen berbuat kebaikan ya Allah. Sebentar saja ya Allah, tolong hidupkan saya kembali. Cuma kata Allah, percuma, terlambat. Dulu kamu saya kasih usia 80 tahun, 90 tahun kemana saja. Saya kasih umur 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Ketika di dunia kamu kemana saja. Sekarang kau menyesali bahwasanya betapa nikmatnya ketika kau ada di dalam dunia. Kau bisa menanam kebaikan sebanyak mungkin. Kau bisa bawa pulang ke alam kubur ini apa yang telah kau tanam dari kebaikan itu. Sekarang tinggal rasakan saja, nikmati saja bekal yang kamu bawa walaupun cuma sedikit. Hadirin rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub tanggal 10 Muharram disembuhkan dari penyakit kulitnya. Apa hikmah dari semua ini? Hikmah dari semua ini adalah di bulan Muharram ini, di tahun baru Hijriah ini, mari sama-sama kita bangkit. Mari sama-sama kita jadikan hidup ini lebih baik lagi. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Mau kita merugi, silahkan pakai cara kehidupan di 1445 Hijriah yang lalu. Silahkan jangan beranjak dari sikap, sifat, perbuatan, tingkah laku yang kurang baik di 1445 Hijriah. Kalau kita menjadi pemenang, ayo kita latihkan diri kita masing-masing agar di 1445 Hijriah ini kita menjadi kepribadian yang lebih baik lagi kepada Allah. Ya, baik ibadahnya dan juga baik hubungan sosial di antara sesama manusia. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kiranya ada 4 sifat yang harus kita buat jauh-jauh untuk menyongsong tahun baru Islam ini, terlebih ini ada di bulan Muharram. Karena apa? Karena kebaikan di bulan Haram, di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram dan Rajab, kebaikan akan dilipat gandakan dan kemaksiatan dosa akan dilipat gandakan pula dosa-dosanya. 4 yang ada dalam diri kita yang masih ada keburukan itu, ayo kita buang bersama apa saja keburukan itu. Sebelum saya lanjut, saya akan mengajak kepada para jamaah untuk sama-sama bersedekah. Yang mana sedekah ini untuk memfasilitasi pergerakan kami akan terus bergerak ke perkotaan, ke perdesaan untuk mencari hamba-hamba Allah yang mau bergabung di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan pondok pesantren yang impian dan apa. Kepada tim kami persilakan. Sementara kita bersolawat. Salatullah Habibie
Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, apa saja 4 sifat itu yang harus kita buang jauh-jauh dalam diri kita? Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Nasaihul Ibad, di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakatun nas bi arba'atin. Manusia itu akan hancur dengan sendirinya. Hancur dengan sendirinya dengan 4 sifat yang kalau masih dipelihara di dalam dirinya. Yang pertama, zikrul hasanatil madiyah. Orang-orang yang selalu mengingat-ingat kebaikan yang pernah dia lakukan. Dia selalu bercerita ke sana kemari tentang kebaikan yang pernah dia perbuat. Kalau bukan karena saya, mungkin masjid ini gak bakal seperti ini. Kalau bukan karena saya, ini kuburan kagak pakai AC. Kali itu ada kuburan pakai AC, Pak. Kalau bukan karena saya, ini jalanan gak mungkin di aspal kayak begini. Kalau bukan karena saya, udah berantem ini orang. Apa-apa kalau bukan karena saya, apa-apa kalau bukan karena kebaikan saya, selalu menceritakan kebaikan-kebaikan yang pernah dia berbuat selama di alam dunia. Bapak, saya punya guru bernama Kiai Haji Tajudin Hamid. Beliau salah satu murid kesayangan Allahu yarham Habib Salim Asakiri Biruban dari kota Yaman. Beliau mengatakan rata-rata para alim ulama yang ada di kota Yaman Hadramaut, ketika beliau berdoa selalu menyelipkan, tahu Pak menyelipkan Pak? Apa menyelipkan itu? Menyelipkan kalimat Allahumma inni a'udzubika min kalimati ana wa ana. Ya Allah, lindungilah saya dari kalimat ana wa ana, saya dan saya. Kalau bukan karena saya, kalau bukan apa-apa ada saya. Ini para ulama-ulama tarim berlindung dari kalimat saya dan saya. Artinya apa? Kita tidak boleh berbangga diri akan suatu hal yang kita lakukan. Memang itu ada karena kita, tapi kita nggak boleh menyebut-nyebutnya. Biarlah kenangan yang terindah itu nanti begitu kita pulang kepada Allah, masyarakat, tetangga yang akan menceritakan kebaikan yang pernah kita perbuat selama ada di alam dunia. Justru itulah yang akan menabung pahala ketika kebaikan kita diucap, dikatakan, diceritakan oleh para tetangga dan masyarakat. Tapi tidak akan menjadi nilai kalau kebaikan itu selalu kita ucapkan, selalu kita ceritakan. Allah memberikan peringatan keras, Allah memberikan warning yang sangat menekan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kau batalkan pahala sedekahmu dengan sering-sering mengucapkan dan mengumbar. Dan yang kedua, jangan pernah kau batalkan pahala sedekahmu, kau memberi tapi kau menyakiti hati orang yang menerimanya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang akan hancur dengan sendirinya, yang masih memelihara dalam dirinya nisyanu dzunubal madiyah. Orang-orang yang melupakan kesalahan-kesalahan yang telah lalu, atau dia ingat tetapi dia tidak segera beristighfar ataupun segera bertobat kepada Allah. Al-Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, banyak nikmat yang Allah berikan yang besar. Di antaranya salah satunya adalah Allah mengingatkan kita secara tiba-tiba tentang dosa dulu yang pernah kita lakukan kepada Allah. Ibu, bapak mungkin pernah santai, lagi duduk nih ibu sama bapak misalnya, tahu-tahu bapak ibu nyetir dosa. Pernah gak kayak gitu Pak? Pernah gak Pak? Bapak lagi bawa motor, bapak lagi bawa mobil, atau lagi santai lah, tahu-tahu bapak ingat dosa yang dulu-dulu
Pernah ya? Kalau pernah, kata Imam Al-Ghazali Sang Hujatul Islam, berarti bapak dan ibu sedang diberikan nikmat yang paling besar sama Allah, diperingatkan dosa secara tiba-tiba dan mau langsung bertobat kalau dosa itu besar, dan mau beristighfar kalau dosa itu kecil yang diingatkan. Tetapi ingat, iblis akan bermain di situ. Orang akan dibikin malas, dibikin tidak mau. Ketika secara tiba-tiba diingatkan dosa, dia malas untuk beristighfar dan malas untuk bertobat, sehingga momentum yang begitu mulia itu terlewati begitu saja. Nauzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, kita disuruh kepada Allah. Tadi Qorik kita sudah baca tuh ayatnya. Beliau membacakan surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini pasal dikupas bisa 3 jam lebih, Pak. Tapi saya ambil aja satu di situ. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini memiliki arti bahwasanya kita harus sering-sering muhasabah. Harus sering-sering muhasabah. Apa sih fadilah dan keutamaan dari muhasabah? Agar kita tidak lalai akan dosa yang pernah kita perbuat dahulu kala. Ibu, bapak, habis sholat, kalau memang masih ada waktu sebentar merenung, minta sama Allah, ya Allah, bila ada kesalahan saya yang dulu, tolong ingatkan kesalahan itu ya Allah. Saya ingin mentobatinya. Saya pengen beristighfar atas dosa yang saya pernah perbuat. Itu manfaat dari muhasabah. Ketika Allah ingatkan, segeralah kita bertobat. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang nisyanul dzunuban madiyah, melupakan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Hati-hati Bapak Ibu, kita punya timbangan amal. Qaliluhu hisabun, kathiruhu hisabun, halaluhu hisabun, haramuhu iqabun. Sedikit amal itu, baik kecil, besar, buruk, baik, tetap ada hisab dari Allah. Apalagi yang besar. Jangan dikira harta yang halal yang kita cari tidak ada hisab darinya. Ada hisab dari Allah. Apalagi yang haram mendapati hukuman. Maksudnya, Bapak Ibu, awas. Jangan gara-gara hal sepele di dunia, tapi bikin rugi kita nanti di akhirat. Nauzubillah. Nih, saya kasih contoh Ibu biar gampang Ibu. Jangan gara-gara hal sepele, hal yang remeh, justru bikin kita rugi di akhirat. Contoh begini, Ibu pernah makan bakwan nggak? Pernah makan bakwan Bu? Pernah ya? Semua kita yang hadir sering makan bakwan. Jadi saya improvisasi aja Pak, biar gampang dimengerti. Jangan gara-gara bakwan 2 biji, justru bikin kita terlambat masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Ya, gara-gara bakwan doang padahal. Begitu satu langkah pengen masuk ke dalam surganya Allah, satu langkah nih, tahu-tahu ada bakwan 2 biji keluar, 2 biji nyarangin langkah orang tersebut. Bakwannya gede, namanya juga bakwan akhirat, gede. Ya. Kata Allah begini, hai kamu siapa? Saya bakwan ya Allah. Bakwan mana kamu? Saya bakwan bukan baru ya Allah. Pun jauh amat. Pekanbarunya di mana? Saya dulu dijual di samping masjid Nurul Falah ya Allah. Oh begitu. Terus kamu ngapain ini? Bikin terlambat hamba itu pengen masuk ke surga. Dulu begini ya Allah, si fulan ada cerita dan saya belum bisa ya Allah. Maksudnya bagaimana? Ceritanya begini ya Allah. Ini si fulan dulu waktu di dunia beli bakwannya 5, bayarnya cuma 3 ya Allah. Hati-hati nih Pak. Beli bakwan 5, bayarnya cuma 3.
Tidak, jangan dikira ini yang dua tadi dihisab. Qalilun hisabun, sedikit tetap akan dihisab sama Allah. Itu baru perkara bakwan. Apalagi perkara pinjam duduk cepet. Nah, yang yakin masalah hutang piutang saudara. Awas, jangan pernah nyepelein hutang 500 perak, 1000 perak, 2000 perak, bahkan sampai ratusan ribu. Hati-hati saudara, karena nanti amal kebaikan yang akan disedot sama orang yang meminjamkan uang ketika di dunia tapi tidak dibayar-bayar. Auzubillah min Jalil. awas. Makanya Bapak Ibu maaf nih, kalau saya boleh bilang, kalau setuju silahkan pakai, kalau enggak ya nggak apa-apa. Misalnya begini, misalnya Bapak kekurangan duit lagi transaksi, apa aja lah transaksinya. Kalau cuma kurang 1000 perak atau 2000 perak nih, misalnya, itu kalau bisa, kalau ketemu sama CS, sama teman baik, sama jamaah Nurul Falah, itu lebih baik akadnya kalau kata saya nggak usah minjem, tapi akadnya lebih baik minta aja sekalian. Kenapa saya bilang minta? Karena khawatir kalau tinggal 1000 perak, 2000 perak, hal kecil kita lupain. Kalau akadnya kita minjem, kita lupa, maka itu terus transaksi akan ditagih sampai ke akhirat. Tapi kalau Bapak misalnya nih, lagi di warung, kurang duitnya, harus bayarnya 12.000, punya duitnya 10.000, pengen pulang dulu, jauh banget misalnya rumahnya. Begitu pengen pulang, melihat Pak Haji Tarjan. Wah, itulah nih Pak Haji Tarjan. Kata Pak Haji Tarjan, apa yang dipakai masa tua nih. Jangan pengen minjem lagi gitu. Akhirnya ngomong, Pak Haji, ada apaan? Gini Pak Haji Tarjan, kurang duit 2.000, saya minta 2.000 tolongin. Pak Haji Tarjan kasih 2.000, beliau dapat pahala, urusan kita pun kelar, titik sampai 2.000 itu tidak terbawa sampai akhirat. Saya khawatir kalau anaknya minjem, kalau ganti-gantiin, takutnya kebawa sampai di akhirat. Karena gara-gara hal sepele, biasanya orang melupakan. Karena kan orang begitu, kalau minjem aja, pakai mukanya muka proposal, penuh dengan pengharapan. Begitu ditagih, mukanya preman sumpah, galakan dia. Ini mah orang sono, bukan orang sini. Ini mah orang Jakarta, Pak. Cuman pas saya tanya, dia orang pindahan. Orang mana, Pak? Dulu saya pindah di Masjid Nurul Falah, kan lalu tapi begitu. Tidak sini juga. Enggak ya, insya Allah orang sama baik-baik. Amin ya Rabbal alamin. Itu masalah duit. Kepala tanggung lah, langsung saya ingetin aja. Hati-hati juga Bapak Ibu masalah tanah. Awas, tanah ini nggak terasa saudara. Kalau misalnya di sertifikat tanah kita nih ada 100 meter persegi, pemilik tanah itu yang tahu mutlak panjang depan belakang lebar kiri kanannya, patoknya batasnya mana. Kalau memang ada 100 meter di sertifikat, awas, jangan pernah ditambah-tambahin 100 meter persegi 1 jengkal saudara. 1 jengkal memang gak ada artinya. 1 jengkal memang gak ada yang marahin. Pak Ustaz gak ada yang marahin, gak ada yang ngomong sama saya begitu-begitu. Tapi perlu diingat Ibu, mutlak tanah kita adalah yang ada di sertifikat yang sudah diukur oleh BPN. 1 jengkal jangan lihat di atas buminya saudara, tapi lihat berapa ratus kilometer ke dasar bawah tanah. Melalui hadis Imam At-Tirmizi meriwayatkan, orang tersebut kelak nanti akan memikul tanah yang diambil bukan haknya, memutar pada maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sejengkal, apalagi yang semeter, apalagi yang 2 meter, Pak. Berapa ratus kilometer tembus ke dasar tanahnya Allah, ke dalam
Kita jangan bikin hukum sendirian. Hukum hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lihat satu jengkalnya, tapi lihat berapa ratus kilometer di dalamnya. Siap dipertanggungjawabkan. Qaliluhu hisabun, sedikit tetap akan hisab. Yang kedua, ayo janganlah kita jadi orang yang selalu melupakan kesalahan yang lalu, karena itu akan menghancurkan diri kita. Lalu yang ketiga, hilangkanlah sifat dan keburukan ini yang wanasrohu ila nasrohu fitnya. Dia dalam kehidupannya selalu melihat yang lebih tinggi dalam kehidupan dunia, tidak mau bersaing dalam mulut orang ini, jauh dari rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Ibu, bu, yang bikin orang susah bersyukur itu apa, Bu? Ayo saya mau tanya sama ibu, yang bikin orang susah bersyukur itu apa? Nah, nggak beli skincare. Apa, Bu? Orang yang bikin orang susah bersyukur itu dua. Apa? Yang pertama, selalu kepo sama rezeki orang lain. Oh, yang pertama tuh. Ya, orang lain punya motor baru, pingsan mendadak. Ada orang baru. Orang tetangga punya mobil, langsung mendadak di top 6 di awal dos. Kenapa itu ibu di top 6? Itu tetangga punya spender, ribet orang kayak begini. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Susah hukum orang kayak gini. Ya. Lalu yang kedua, yang bikin orang ini sulit bersyukur kepada Allah, dia ini selalu menghitung yang belum ada, tapi dia lupa untuk menghitung rezeki yang sudah ada yang Allah berikan kepada dirinya. Inilah yang bikin sulit orang bersyukur kepada Allah. Jangan lagi kita menghitung yang belum ada, tapi hitunglah nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini terkadang orang yang susah menjadi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Bapak Ibu. Syukur dan ujian ini dua-duanya mampu mengundang murkanya Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yashkur ala na'ami wa lam yasbir ala balai falyakhus min tahti samai wa tuqaban siwaya. Barang siapa ada orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, lalu dia tidak sabar atas ujian yang aku berikan, ancaman Allah ada dua. Yang pertama, falyakhus min tahti sama, keluar engkau dari kolong langitku. Bapak Ibu kalau diusir dari Riau bisa pindah ke Jakarta. Jakarta kita diusir, kita bisa pindah ke tanah Borneo, Kalimantan. Kalimantan kita diusir, kita bisa pindah ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat. Tapi kalau diusir dari kolong langit Allah, kemana kaki harus berpijak. Yang kedua ancaman Allah, yakni watlub qoban siwaya. Kau cari Tuhan selain aku, kata Allah. Matilah engkau dengan tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Syukuri atas nikmat yang Allah berikan, sabari ujian hidup yang Allah kasih pada kita. Lalu yang keempat, yang harus kita buang dari diri kita ini, wa nasrohu ila man dunahu fid-din. Orang-orang yang meremehkan kehidupan agama. Hati-hati Bapak Ibu, meremehkan agama. Dia tidak ada setrum untuk menjadikan ibadah lebih baik lagi. Tidak ada setrum melihat tetangga pergi ke majelis ilmu biasa aja. Nggak ada setrum melihat tetangga sholat berjamaah untuk dia ikut berjamaah. Hati-hati. Nggak ada setrum ketika orang bersedekah, berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan dia jadi penghalang untuk orang bersedekah. Hati-hati. Harus ada setrum di dalam urusan agama, karena pada dasarnya urusan agama ini adalah urusan akhirat.
Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Orang-orang yang memperhatikan agamanya berarti orang-orang yang mau memperbaiki dirinya, kualitas ibadah, hubungan kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita ini lalai Bapak Ibu. Terlebih lagi di tahun baru Islam, ayo kita mulai perbaiki diri kita masing-masing. Jadilah kita orang yang baik. Mungkin maaf nih Pak, maaf banget nih kalau omongan saya mungkin rada jelek. Mungkin dulu kita pembohong, mungkin dulu kita tukang palak, tukang kita, mungkin dulu kita ini tukang berantem, mungkin kita ini dulu pemabok, penzina, tukang main judi. Artinya semua kebiadaban itu udah kita rasain, udah kita buang-buangin, jangan kita pakai lagi. Sekarang saatnya, mumpung Allah kasih kita umur panjang, ayo kita rapihin diri kita masing-masing, sehingga kematian kita menjadi kematian yang mendapat sertifikat husnul khotimah. Awas Bapak Ibu, kita ini justru harus takut sama orang yang aibnya kebuka di dunia lalu dia pengen berubah. Saya ulangi, kita harus waspada dan harus takut, harus segan sama orang yang Allah buka aibnya di dunia lalu dia mau bertobat dan mau memperbaiki kehidupannya. Sementara orang mencemoohkan dia, aibnya kebuka, oh ternyata dia pemabok, oh ternyata dia penjina, jangan deketin dia, hati-hati, jangan dikasih dia jadi pengurus karena dia orang yang benar, hati-hati Pak. Di saat dia diberikan pertobatan dan diterima, dia mau memperbaiki dirinya, aibnya dibuka di dunia ini, maka dialah orang yang akan menjadi pemenang di dalam menjemput akhiratnya. Tetapi mungkin kalau ada dua pilihan, lebih baik Allah tidak buka aib kita di dunia, tapi segeralah kita bertobat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di alam dunia ini. Bahwasanya gajah mati ninggalin gading, harimau mati ninggalin belang, manusia mati ninggalin nama baik. Ayo Bapak, wa aslih li bi dzurriyyati, tanam kebaikan sehingga nanti kebaikan itu manfaatnya akan mengalir untuk anak keturunan kita masing-masing dan kita akan terus dikenal dengan kebaikan kita. Jangan sampai kita dikenal dengan keburukan-keburukan kita. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah 4 karakter sifat yang mari sama-sama di dalam menyambut tahun baru Islam 1446 ini kita buang jauh-jauh dan kita masukkan perabotan-perabotan sikap, sifat, tindak tanduk kita, lampah bawah kita yang baik-baik. Insya Allah kebaikan itu selalu diterima dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, mungkin ini saja materi pada malam hari ini yang Al-Fakir bisa sampaikan. Saya Muhammad Nasrullah tidaklah lebih pintar, tidaklah lebih alim dibanding para jamaah yang hadir pada kesempatan ini. Saya Al-Fakir hanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan tentunya saya mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini manfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, lalu tentunya kami terus kesini. Kami minta izin dalam sesi yang kedua ini Bapak Ibu, yang minta waktunya sebentar. Sesi yang kedua ini kami mengajak Bapak Ibu untuk berdonasi, tapi tidak juga melupakan kebutuhan Masjidul Falah yang tadi disebutkan oleh Pak Hanif Hasan yang akan membebaskan lahan di belakang dan lain-lain. Kita hanya maslahatul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Harta yang kita keluarkan sebelum kita meninggal itu hakikatnya harta kita yang sebenarnya. Harta yang belum kita keluarkan tapi kita sudah meninggal dunia itu harta waris yang akan diberikan oleh anak keturunan kita masing-masing.
Dalam hal ini kami Yayasan Sujud Religius Indonesia mengajak Bapak Ibu ambil bagian. Bapak Ibu boleh ikut, boleh tidak, kami tidak memaksa. Tapi saya yakin di sini banyak orang-orang baiknya, banyak orang-orang dermawannya. Bapak Ibu akan dibagikan kertas seperti ini. Yang mana kertas ini Bapak Ibu pegang dulu, nanti saya akan jelasin pelan-pelan. Jangan takut, jangan khawatir.